Oke, kita sambung lagi ke kisi-kisi berikutnya, yaitu penggunaan turunan ya. Itu nanti penggunaan turunan itu bisa ke garis singgung, bisa juga ke grafik. Nanti grafik kan ada fungsi naik, fungsi turun, dan apalagi stasioner ya. Nanti kalau stasioner itu bisa juga pakai soal cerita, nggak harus pakai grafik ya. Itu misalnya soal cerita tanyakan luas maksimum atau volume maksimum ataupun minimum ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ataupun biaya gitu. Nah, kalau di sini ini pakainya apa, grafik ya gitu. Nah, teori dulu. Jadi ini saya tidak menjelaskan yang garis singgung, hanya yang pada grafik saja ya. Itu walaupun nanti teori pada grafik ini bisa juga diterapkan untuk kasus yang soal cerita ya itu. Nah, gini, jadi untuk grafik dari apa, fungsi y sama dengan fx, nanti grafiknya bagaimana, kan ada naik ada turun ya itu. Semuanya dari mana? Nah, begini, kita turunkan satu kali turunan pertama, nanti nilai turunan pertama ini ada tiga kemungkinan gitu ya. Nah, ini ada tiga kemungkinan. Nanti yang pertama bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa juga tidak positif dan negatif. Artinya apa? Tidak apa, sama dengan 0 ya itu. Nah, kalau grafiknya kalau turunannya bernilai positif, maka interval x di mana f aksennya bernilai positif, berarti apa, pada di daerah itu grafiknya nanti akan bergerak naik. Nah, kita apa ya, seperti begini, dari kiri ke kanan lihatnya naik gitu ya. Gambarnya nggak lurus ya, pelengkung lah, tapi arahnya begini, naik ya itu. Ingat, dari kiri ke kanan ya itu. Nah, kalau negatif berarti apa ya, otomatis kebalikannya, berarti turun. Seperti ini kira-kira grafiknya. Nah, gitu ya. Nah, kalau sama dengan nol bagaimana? Nah, kalau ini nanti namanya tidak naik tidak turun, atau disebut juga stasioner ya itu. Nanti stasioner ini apa? Jenisnya ada tiga lagi. Yang pertama bisa maksimum, bisa juga jenisnya minimum, bisa juga jenisnya adalah titik belok, tapi ini sangat jarang ya gitu. Cuma kalau ditanya titik belok, gunakan turunan keduanya dibikin sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang sering adalah maksimum minimum. Contoh ini yang ditanya apa? Maksimum relatif ya, tambahan saja kata relatif, yang penting pokoknya adalah maksimumnya dari G. Ya sudah, berarti apa, G-nya diturunkan gitu ya, sama dengan 0, nama stasioner. Nanti apa, dari sini ketemu X-nya berapa gitu ya. Nah, X ini yang menyebabkan G bernilai maksimum. Berapa maksimumnya? Masukkan G berapa gitu ya. Cuma ada masalah, G-nya itu menggunakan A. Nah, berarti apa, cari dulu A-nya dari mana. Selain ada pertanyaan dan ada fungsi G, ada lagi ini kan, bahwa fx sama dengan G sekian ya itu, dan f itu naik dalam interval yang sudah ada, maka ini bisa dipakai untuk mencari nilai a ya itu. Seperti apa, tunggu sesaat lagi ya itu. Dihapus dulu ya, dibersihkan dulu ya, bersih 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 bersih. Nah, sekarang ini dulu coba, yang pertama kita punya ini fx itu adalah g dari 2x min 1. Ya sudah, berarti fx nya bagaimana ya, lihat dari G tapi nggak pakai X. Kalau ini pakai X kan di sininya X, ininya X. Nah, kalau ininya G, posisinya X dikali dengan 2x min 1 ya sama. Sebelah kanannya, karena sebelah kiri posisinya X digantikan, sebelah kanannya juga posisinya X digantikan dengan 2x min 1 ya, pangkatnya tidak berubah. Pangkat berapakah? Pangkat 2 ya gitu, dikurangi dengan ini ada A pangkat 2x ditambah lagi dengan 1 ya gitu. Nah, diketahui fungsi f ini apa? Turun pada interval ini. Ya sudah, karena turun, maka kita turunkan f aksen. Loh, ini nggak dijabarin dulu? Boleh dijabarkan dulu ya. Oh, sebentar, ada yang kelewat, ada yang keliru ini ya. Gitu. Ini bukan ini ya. Nah, ini jangan lupa diganti. X-nya itu diganti dengan apa tadi? 2x min 1 ya. Nah, ini ada plus 1 gitu ya. Nah, untuk kamu kasih tahu ya itu. Nah, ini turunan ini dijabarkan dulu, silakan, boleh, nggak apa-apa, biar panjang ya itu, tapi kalau malas ya nggak usah ya gitu. Nah, caranya bagaimana, gini aja, turunkan dulu pangkatnya, 2 pangkatnya bisa ke depan kali sepertiga, berarti apa, 2/3 dikalikan 2x min 1, pangkatnya berapa, 2 jadi 1, dikalikan lagi turunannya yang di dalam kurung, kan belum, turunannya berapa, 2 ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ini dijabarin aja, nggak apa-apa ya itu. Jabarannya bagaimana? Ini nanti ada min a kuadrat 2 dan x, pangkatnya x1. Berarti kalau ingat, kalau pangkatnya x1 turunannya berapa,
X-nya kan hilang. Sehingga apa? Tinggal min A kuadrat dan 2. Jadi apa? Berarti min 2A kuadrat. Ya, gitu. Terus min A kuadrat sama min 1. Kan jadi plus. Dan tidak ada X-nya. Otomatis turunannya berapa? 0. Wah, ditulis ya. Ini juga 0 kan ya. Nah, sudah. Nah, tinggal ini apa? Karena diketahuinya adalah daerah naik, maka kita beri nilai positif. Karena naik. Gitu ya. Nah, itu naik. Nah, jadi karena naik, dan ini jawabannya sudah ada, yaitu pada X-nya kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Loh, kok ini pakai sama dengan, ini kok nggak pakai sama dengan? Iya, kalau di SMA memang biasanya tidak pakai sama dengan, karena kalau pakai sama dengan berarti stasioner. Berarti kalau gitu ini naiknya Pak dari stasioner ke stasioner ya. Jadi memang konon katanya ada juga yang mengatakan pakai sama dengan, yang itu ada juga yang mengatakan ketika sama dengan itu nggak turun, konstan mendatar. Tuh, kalau yang pakai sama dengan berarti apa? Mulainya. Ada yang mengatakan oh belum, itu belum mulai, nah, mulainya setelah ya itu. Nah, tapi tidak mesti dipikir, pokoknya ini daerahnya. Nah, sekarang gini, ketemunya X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 1 dari mana sih? Pertama kan ini dulu dijabarkan, gitu ya. Nah, dijabarkan. Nah, ini kayaknya soalnya salah ini. Ya, kayaknya salah soal. Kenapa soalnya salah? Karena kamu lihat ini kan variabelnya apa? X. Kalau variabelnya X, pangkatnya 1, maka pertidaksamaan batasnya mesti 1. Karena solusi X-nya juga ada 1, bukan 2. Nah, kalau 2 berarti apa? Mestinya X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat mestinya ini bukan X pangkat 2, tapi X pangkat 3. Ya, itu. Nah, ini bisa kamu cek pada paket-paket yang lain, itu pangkatnya bukan 2, tapi 3. Loh, terus bagaimana ini? Nah, kalau seperti ini, caranya, ya terserah nanti apakah diganti. Kayaknya sih harus diganti, ya, gitu. Ya, jadi ini harusnya bukan bukan 2, tapi ini adalah harusnya pangkat 3. Logikanya nggak mungkin, karena kalau dilihat di pangkat lain juga semuanya pangkat 3. Nah, ini kan F kalau pangkat 2 maka turunannya pangkat 1, nggak mungkin dong turunannya batasnya ini, gitu ya. Nah, ini saya ganti dulu semuanya, jadi ini nanti hilang dulu ya, itu kita ulangi lagi. Nah, daripada rekam ulang, nah ini aja diganti ya, gitu. Jadi ini berapa? Pangkat 3 saja. Kemudian turunannya apa? Berarti 3 kali 3, 1 ya. Bolehlah ditulis 3 per 3 dikalikan dengan ini 2x min 1, pangkatnya jadi 2 ya, ini 1 ya, pangkatnya jadi 2 dikalikan turunannya dalam kurung berapa? 2. Nah, ini kan min A kuadrat 2x pangkat 1, x-nya hilang, jadi apa? Min 2A kuadrat ya, gitu. Ini jadi min 2A kuadrat gitu ya. Nah, ini nggak ada X-nya. Ini juga nggak ada X-nya, berarti selesai gitu ya. Nah, ini itu siapa lagi? Naik tadi. Kalau naik dia akan lebih dari 0. Oh, jawabannya pakai sama dengan, boleh kayak sama dengan apa-apalah, itu nggak usah dibahas ya itu. Nah, sekarang gini. Jadi nanti ketemunya jawaban seperti begini kan didapat ketika ini dijabarkan, difaktorkan, ketemu dua nilai X. Nah, gitu ya. Dan itu difaktorkannya, nanti dicari pembuat nolnya. Jadi X sama dengan 0 dan X sama 1 adalah pembuat nol dari pertidaksamaan ini, gitu ya. Maka ketika X-nya 0 dan ketika X-nya 1, nanti sama-sama nilai 0 dan nilai A-nya didapat satu nilai, gitu ya. Kalau tadi tidak dibikin ini pangkat 3, maka nanti ya ketika X-nya 0, A-nya berbeda dengan ketika X-nya 1 ya, itu. Nah, coba. Jadi sekali lagi batasan 0 dan batasan 1 didapat ketika ini F aksen bernilai 0 sama dengan ya. Gitu. Maka langsung aja masukkan F aksen berapa ya, nanti hasilnya adalah 0 ya, gitu. Kira-kira berapa? Terserah mau 0 apa 1, yang gampang aja lah. Berapa? Ya boleh 0 enggak apa-apa, 1 pun enggak apa-apa kok, gampang, nggak sulit juga ya. Itu coba 0 ya. Berarti berapa ini? 0 min 1 di kuadrat 1 dikali 1 kali 2 berarti 2 dikurangi apa itu? 2A kuadrat. Nah, 2A kuadrat ini ya. Ya. Nah, ini 2A kuadrat itu sama dengan 0. Berarti apa? Kalau begitu A kuadratnya adalah 1 ya. Nah, ini belum selesai nih. Ya, itu ini baru ketemu A kuadratnya. Belum mencari maksimumnya G. Nah, coba
Kita masukkan ke G X-nya berubah. Jadi apa gitu? Menjadi tadi ingat sepertiga X pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. Dikurangi A-nya berapa? 1. Tidak usah ditulis terus pun apa-apa ya, gitu. Tambah dengan 1. Nah, yang ditanya apa? Maksimum G. Ya, berarti diturunkan G-nya. Cari stasionernya G. Nah, berapakah ini? Berarti X kuadrat lain turunannya 1, X ya berarti 1. Dibikin sama dengan 0. Ingat stasioner ya. Setelah ada maksimum minimum, turunkan saja sama dengan 0. Sama caranya. Gitu ya. Nah, ini difaktorkan. Jadinya apa? Berarti ada X plus 1 dan X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 1. Ya, ini min 1 ya X-nya. Jadi yang pertama ini ada min 1, yang kedua adalah 1. Nah, ketika mencari interval naik turun juga sama, dibikin 0 dulu kayak tadi. Jadi ini dibikin 0 dulu, maka wajar kalau saya ambil ketika dimasukkan batas maka ketemunya adalah sama dengan 0. Entah di sininya pakai sama dengan ataupun tidak, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau gitu kembali lagi sini. G mencapai stasioner di X sama dengan min 1 dan 1. Ada 2. Artinya apa? Ada maksimum, ada minimum. Yang diminta hanya maksimum. Boleh kamu cari G min 1 berapa, dimasukkan min 1-nya ke G, dimasukkan 1-nya ke G, nanti yang besar maksimum, yang kecil minimum. Boleh silakan. Enggak pun apa-apa ya itu. Karena ada pecahan juga. Ya. Nah, gini aja caranya. Jadi ini ada X sama dengan min 1, ini ada X sama dengan 1 ya. Nah, di sini adalah tempat ketika G aksen bernilai 0. Nah, kalau di luar ini ya berarti tidak 0. Berarti apa? Bisa min, bisa plus. Menentukannya bagaimana? Ada banyak cara. Boleh sebelah kanannya 1 ada angka berapa, 2, masukkan ke G aksen min apa plus ya. Boleh kayak gitu. Boleh juga dilihat saja. Wah, ini koefisien pangkat terbesar positif, berarti dari kanan positif, negatif, positif ya, gitu. Terus apa lagi? Nah, jangan lupa nilai turunan pertama. Nilai turunan pertama kalau positif gambarnya naik dari kiri ke kanan. Kalau negatif berarti gambarnya turun dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, berarti apa? Ini daerah naik, daerah turun, ini daerah naik. Berarti apa? Ini menjadi naik, gitu ya, sekali saja. Ini daerah turun, ini daerah naik. Otomatis ini tempatnya mencapai maksimum, ini tempatnya mencapai minimum. Tapi bukan berarti maksimumnya min 1 atau minimumnya 1, bukan ya, gitu. Jadi maksimumnya ya masukkan ini tempatnya X. Nah, kalau maksimum berarti G-nya berapa, gitu ya. Nah, gitu. Ya, yang ditanya apa? Hanya maksimum. Ya, berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah G berapa ketika X-nya bernilai min 1. Kita hitung. Min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Kali sepertiga. Berarti min sepertiga. Min 1 kali min 1. Jadi plus 1 tambah 1. Ini berapa? 2 kan? 2 itu kan 6/3. Kurangi sepertiga. Jadi 5/3. Nah, inilah jawabannya. Tadi jangan kok ini sih. Ini mana negatif ya? Itu. Nah, ini yang positif ya. Jadi saya ulangi lagi, ini bukan 2 ya, tapi 3. Loh, kan ini ujian nasional. Emang ujian nasional nggak boleh salah. Kan manusia juga yang bikin. Bisa aja salah ya. Gitu. Itu ketemu lagi nanti di integral nomor berikutnya.